Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suwandi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar dari mata kuliah metodologi penelitian dengan judul Analisis Risiko dan Penentuan Prioritas Perbaikan Keselamatan Kerja menggunakan metode Hazard Identification, Risk Assessment, and Risk Control, dan metode Failure Mode and Effect Analysis. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Muriani Emelda Isyariani, STMT IPM, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Selanjutnya, topik pembahasan. Yang pertama ada latar belakang, kedua rumusan masalah, ketiga tujuan penelitian, kemudian batasan masalah, asumsi penelitian, landasan teori, penelitian terdahulu, lokasi penelitian, waktu penelitian, diagram alir, dan jadwal kegiatan. Selanjutnya latar belakang. Keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 merupakan aspek penting dalam menjaga keselamatan pekerja, kelancaran operasional, dan produktivitas perusahaan. Gudang SBU JPP PT Pupuk Kalimantan Timur memiliki aktivitas operasional yang melibatkan material handling, penggunaan forklift, penyimpanan material, serta distribusi barang yang memiliki potensi bahaya dan risiko kecelakaan kerja. Berdasarkan observasi awal, ditemukan beberapa potensi bahaya seperti tertimpa material, terjepit alat angkut, terpeleset, dan area berbahaya kerja lainnya. Selanjutnya ada rumusan masalah, terdapat 4. Yang pertama, apa saja potensi bahaya yang terdapat pada aktivitas warehouse PPIC SBU JPP PT Pupuk Kalimantan Timur. Yang kedua, bagaimana tingkat risiko masing-masing bahaya berdasarkan metode hierarki. Yang ketiga, risiko apa saja yang menjadi prioritas pengendalian berdasarkan metode FMEA. Yang keempat, bagaimana usulan pengendalian risiko yang dapat diterapkan perusahaan. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, mengidentifikasi potensi bahaya pada aktivitas warehouse PPIC. Yang kedua, menganalisis tingkat risiko menggunakan metode hierarki. Yang ketiga, menentukan prioritas risiko menggunakan metode FMEA. Yang keempat, memberikan usulan pengendalian risiko berdasarkan hasil analisis. Selanjutnya ada batasan dan asumsi. Yang pertama, batasan. Penelitian hanya dilakukan pada aktivitas kerja di area warehouse PPIC SBU JPP PT Pupuk Kalimantan Timur. Yang kedua, analisis risiko difokuskan pada aspek keselamatan kerja menggunakan metode hierarki dan FMEA untuk menentukan prioritas pengendalian risiko. Selanjutnya asumsi. Yang pertama, data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi perusahaan dianggap valid dan dapat mewakili kondisi aktual di lapangan. Yang kedua, kondisi lingkungan kerja, fasilitas, dan peralatan yang digunakan selama periode penelitian dianggap tidak mengalami perubahan signifikan yang dapat mempengaruhi hasil analisis risiko. Selanjutnya ada landasan teori terkait K3. Ketiga didefinisikan oleh Rifki DKK pada tahun 2024 merupakan usaha untuk memelihara serta meningkatkan kondisi kesehatan fisik dan mental pekerja, sekaligus menjamin kesejahteraan sosial dan psikologi seluruh karyawan. Melalui penerapan K3, tingkat kesehatan tenaga kerja harus ditingkatkan setinggi mungkin tanpa memandang jenis pekerjaan yang dilakukan. Apabila pekerja mengalami gangguan kesehatan akibat aktivitas atau lingkungan kerja, maka perusahaan wajib melakukan langkah-langkah pencegahan guna melindungi pekerja dan mengurangi risiko yang ada. Selanjutnya, risiko. Risiko dalam kesehatan dan keselamatan kerja didefinisikan oleh Iksan tahun 2022 merupakan hal yang tidak terpisahkan dari aktivitas pekerjaan. Dalam konteks K3, risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian besar perlu mendapat perhatian khusus dalam pengendaliannya, karena dapat mengancam keselamatan para pekerja. Untuk metode hierarki sendiri, merupakan suatu pendekatan identifikasi yang digunakan untuk mengkaji bahaya dalam suatu operasi atau proses secara sistematis, teliti, dan terstruktur. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi risiko yang dapat merugikan manusia, fasilitas, lingkungan, maupun sistem, sekaligus menentukan langkah pengendalian yang tepat untuk mengurangi atau mengatasi risiko tersebut. Untuk metode FMEA sendiri, adalah suatu metode terstruktur yang digunakan dalam manajemen risiko untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memprediksi kemungkinan terjadinya kegagalan pada produk, proses, maupun sistem.
Metode ini dikembangkan sebagai alat bantu bagi tim teknis dan manajemen dalam mengenali potensi kelemahan atau masalah sejak tahap awal siklus pengembangan, baik pada fase perancangan maupun saat proses implementasi. Melalui penerapan FMEA, berbagai risiko yang berpotensi menimbulkan gangguan dapat diantisipasi lebih dini sehingga mendukung peningkatan keandalan, kualitas, serta keselamatan operasional suatu sistem secara keseluruhan. Penelitian terdahulu yang pertama dasari tahun 2022 dalam penelitiannya tentang penerapan metode double exponential smoothing pada inflasi bulanan tahun 2021 berhasil membuktikan bahwa metode ini memprediksi dengan nilai kesalahan yang relatif kecil untuk yang berpola tren. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam penerapan persamaan untuk penelitian berikutnya. Selanjutnya ada lokasi dan waktu penelitian. Untuk lokasi penelitian sendiri, penelitian ini dilaksanakan di PT Pupuk Kalimantan Timur yang berlokasi di Kota Bontang, Kalimantan Timur. Untuk waktunya sendiri dilaksanakan berlangsung selama kurang lebih 6 bulan, dimulai pada tahap persiapan pada bulan Februari 2026. Next, di sini ada diagram alir kegiatan. Terdapat 5 tahapan. Yang pertama tahapan persiapan, tahapan pengumpulan data, tahapan pengolahan data, tahap analisis dan pembahasan, dan tahapan penutup. Di sini ada jadwal kegiatan. Yang pertama penyusunan proposal, dikerjakan kurang lebih 2 bulan, dari bulan Februari hingga Maret. Kemudian seminar proposal pada bulan April, minggu 1 dan minggu 2. Selanjutnya pengolahan data dimulai dari bulan April minggu ketiga sampai dengan bulan Mei minggu keempat. Selanjutnya ada asistensi tugas akhir dimulai pada bulan April minggu keempat sampai dengan bulan Mei minggu keempat. Kemudian seminar hasil dilaksanakan pada bulan Juni minggu 1 dan minggu 2. Selanjutnya persiapan sidang akhir dimulai pada bulan Juni minggu ketiga dan sampai dengan bulan Juli minggu keempat. Kemudian sidang akhir dimulai pada bulan Juni juga pada minggu ketiga sampai dengan Juli minggu keempat. Sekian, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.